Film dilihatkan di dalam pesawat. Sekelompok tim rugby asal Uruguay yang dijadwalkan akan bertanding di Chili. Namun, saat di perjalanan, tepatnya di atas pegunungan Andes, sempat terjadi badai yang mengharuskan pesawat menembus badai tersebut. Namun naasnya, pesawat tersebut mengalami turbulensi yang mengakibatkan pesawat tersebut menabrak pegunungan Andes, yang mengakibatkan ekor dan badan pesawat pun terpisah. Seketika beberapa orang pun terpental keluar. Semua orang di dalam pesawat pun panik tak karuan. Badan pesawat yang terbelah pun terus tergelincir dan terhenti saat terlempar pada salju yang tebal. Singkatnya, penumpang yang selamat kemudian berusaha menolong penumpang lain yang terluka. Meski ada beberapa penumpang yang sudah tewas, mereka yang terluka kemudian mendapat perawatan semampu mereka. Sementara yang tewas dikeluarkan dari badan pesawat dan dibaringkan di salju tebal di luar. Sementara yang lainnya membantu mengeluarkan korban-korban lain yang masih terjepit di antara kursi-kursi penumpang. Singkat cerita, ketika malam, mereka bertahan di dalam pesawat karena ada badai salju hebat yang melanda pegunungan Andes. Dan karena badai salju yang sangat dingin itu, lagi-lagi menewaskan beberapa orang di malam itu. Dan beberapa penumpang yang masih selamat, kemudian mereka membongkar barang-barang di dalam pesawat untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Mereka menemukan beberapa batang coklat dan 2 botol anggur. Fernando bertindak sebagai pemimpin dan memutuskan kalau mereka akan menghemat jatah makanan itu sampai bantuan datang menyelamatkan mereka. Sehingga mereka hanya makan sepotong kecil coklat dan setengah tutup botol anggur untuk bertahan hidup. Careful. Chocolate piece. Pada malam hari, mereka tidur di dalam badan pesawat yang sudah hancur, menutupi jendela-jendelanya yang terbuka dengan kain-kain dan tumpukan tas untuk menahan hembusan udara yang sangat dingin sambil berharap datangnya bala bantuan atau setidaknya melihat pesawat yang akan melintasi daerah itu. Singkatnya, keesokan harinya, mereka melihat sebuah pesawat kecil terbang melintas di tempat itu. Mereka segera berkerumun keluar dan melambaikan tangan. Pesawat itu berputar-putar beberapa kali. Dan Fernando yakin kalau pilot pesawat itu sudah melihat mereka dan akan kembali membawa bantuan. Mereka begitu senang dan dengan percaya diri, mereka menghabiskan stok makanan mereka yang tersisa semuanya pada hari itu. Karena yakin kalau besok akan ada helikopter yang datang menjemput dan menyelamatkan mereka. Chocolate. It's over. Look up. Tapi naasnya, kenyataan berkata lain. Ternyata pesawat itu tidak melihat mereka dan tidak pernah kembali untuk menyelamatkan mereka. Maka penderitaan mereka pun semakin bertambah karena jatah makanan mereka sudah habis. Akhirnya, beberapa orang memutuskan untuk mencari bagian ekor pesawat. Di sana ada aki yang bisa mereka pergunakan untuk menghidupkan kembali radio pesawat dan memanggil bantuan. Masalahnya, mereka tidak yakin di mana letak pasti dari bagian ekor pesawat yang patah itu. Dan mereka sama sekali buta dengan daerah pegunungan dengan salju setebal itu. Perjalanan itu sangat berbahaya. Pada siang hari, pegunungan Andes memang mendapat sinar matahari, sehingga mereka tidak terlalu merasa kedinginan. Tapi di malam hari, tanpa perlindungan yang memadai, manusia akan tewas karena membeku. Tim yang berangkat ini tidak membawa perlengkapan apapun. Mereka hanya berbekal sweater tipis dan sepatu sneaker. Karena itu mereka memutuskan untuk kembali saja meskipun tanpa hasil. That was terrible. So weak. We're gonna have to go back. Kegagalan tim pertama kemudian berusaha diperbaiki kembali. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga cuaca benar-benar bersahabat dan tidak ada badai salju.
mereka akan mendapat jumlah pakaian agar lebih hangat. Tapi masalahnya yang masih belum ada penyelesaiannya adalah bagaimana mengatasi rasa lapar, karena tanpa makanan mereka akan menjadi lemah dan tewas karena kedinginan. Akhirnya seseorang memberikan sebuah usul yang sangat mengejutkan, bahwa untuk bertahan hidup di cuaca yang ekstrim itu mereka harus makan banyak daging, karena daging adalah sumber kalori yang paling besar, dan karena tidak ada hewan yang bisa diburu di sekitar itu, maka mereka harus memakan korban penumpang yang telah meninggal. Pada awalnya hampir semua orang menolak usulan itu, tapi perlahan-lahan dengan memahami situasi yang mereka alami, akhirnya mereka menyadari kalau mereka tidak punya pilihan lain. Yang pertama kali mengiris daging dari mayat itu adalah Fernando. Dengan menggunakan pecahan kaca jendela pesawat, dengan susah payah ia memasukkan potongan daging yang dicungkilnya tadi ke dalam mulutnya. Berusaha mati-matian melawan rasa ingin muntah dan menelannya, I'm gonna eat this piece. barulah kawan-kawan yang lain menirunya. Suhu yang membeku telah berfungsi sebagai lemari es raksasa. Mayat-mayat itu tidak membusuk, tapi membeku seperti disimpan di dalam freezer dan tetap segar. Mereka berhasil bertahan hidup selama 70 hari di pegunungan es itu karena tetap memiliki tenaga dari memakan daging para korban tersebut. Setelah masalah perut teratasi, mereka kemudian kembali mengirim regu yang baru untuk mencari ekor pesawat. Mereka memperlengkapi tim yang baru ini dengan pakaian tebal, sepatu boot, dan sekantung daging manusia untuk menambah tenaga di perjalanan. Tim pun melakukan perjalanan. Singkatnya, kali ini tim berhasil menemukan letak ekor pesawat sekaligus menemukan aki yang mereka cari-cari. Tapi ternyata masalah tidak berakhir di situ. Ternyata aki itu sangat berat sehingga mereka tidak mungkin membawanya turun kembali. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali dan membawa orang yang mengetahui cara memperbaiki radio ke tempat aki itu berada. Singkatnya, mereka membawa seseorang yang mencoba memperbaiki radio tersebut, tetapi malangnya, ternyata mereka tidak berhasil memperbaiki radio itu. Mereka kemudian membawa barang-barang yang bisa dipergunakan ke tempat mereka, seperti baju-baju tambahan untuk penghangat. Radio work? No. Tim ketiga akhirnya berangkat lagi untuk mendaki, kali ini dengan tujuan yang berbeda, yakni untuk mencari daerah pemukiman penduduk sejauh mereka bisa berjalan kaki. Dari sana mereka akan mencari bantuan dan menjemput kawan-kawan mereka yang tersisa. Mereka bersiap kembali, mereka pun berangkat. Mereka hanya berbekal keyakinan kalau Chili berada di arah barat, tapi tidak tahu akan sejauh apa perjalanannya. Singkatnya, setelah lamanya berjalan, beruntungnya akhirnya mereka menemukan sebuah lembah yang dimana berarti mereka sudah di bawah kaki gunung. Kembali ke gunung, diperlihatkan ketika semua orang yang sudah putus asa menunggu dalam diam di dalam bangkai pesawat. Kemudian mereka mendengar suara helikopter yang mendekat, buru-buru berlari keluar untuk melihat. Dan terlihatlah ketiga orang teman mereka yang dengan berani telah melintasi dan menaklukkan puncak gunung es Andes itu dengan peralatan seadanya, melambaikan tangan dari atas helikopter. Semua rekan terharu bahagia sambil menangis dan melambaikan tangan. Dan film pun